Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Radit Bengkel. Di hari ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara bongkar pasang gigi rasio GL Pro ya, atau Honda Mega Pro ya, atau GL series semacamnya ya. Sebelum kita ke pembongkaran, saya doakan dulu untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Oke, kita akan mulai pembongkaran. Pertama-tama kita copot dulu untuk as capitnya ya. Seperti ini kita copot, kita cabut ya. Ini asnya. Kemudian kita lepas untuk capitnya ya. Seperti ini. Capitnya ya kita lepas. Kemudian kita cabut botolannya ya. Kita copot botolannya. Lalu kita lepas capit yang di bawah ya. Oke. Kemudian kita cabut untuk gigi rasionya ya. Seperti ini. Lalu ini kita ambil untuk rasionya, kita pasang di sini ya. Kita pasang seperti ini. Kemudian yang ini ya, posisinya seperti ini ya. Oke, untuk posisi gigi rasionya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita letakkan dulu. Kemudian kita lepas as engkolnya ya. Kita kendorkan dulu bautnya. Seperti ini. Lalu kita copot ya. Kita angkat. Untuk bautnya seperti ini, kita lepas bautnya ya. Untuk as engkolnya seperti ini ya. Kenapa motor ini dibelah mesin? Karena di sini ada penggantian bearing ya, penggantian bearing atau lahar. Untuk bearingnya kita sudah pasang. Mohon maaf kita tidak videokan hanya karena ini hanya sekedar tutorial ya, hanya sekedar contoh saja untuk teman-teman pemula bagaimana cara memahami atau cara memasang gigi rasio Honda GL Pro ya. Setelah pemasangan bearing, kita pasang untuk pembatas bearingnya ya, agar tidak gampang lepas ya. Untuk bearingnya, di sini dia menggunakan dua baut L ya. Ambil kunci L dulu. Kita kunci ya. Sekarang kita kencangkan ya teman-teman.
Oke, untuk pembatas bearingnya, untuk penahannya kita sudah pasang. Kita tambahkan sedikit pelumas di bearingnya agar perputarannya lebih enteng ya. Oke, kita pasang kembali ya untuk gigi rasionya. Sebelum kita ke pemasangan gigi rasio, kita pasang dulu untuk as engkolnya ya. Ini as engkolnya. Kita beri sedikit pelumas untuk di gear engkolnya seperti ini. Di gigi engkolnya ya, kita berikan pelumas agar pergerakannya lebih enteng. Sebelum pemasangan as engkol, kita perhatikan dulu untuk ring pembatasnya, harus benar-benar pas di posisinya ya. Oke, kita pasang ya teman-teman. Untuk pemasangannya tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Oke, ini sudah terpasang ya. Pastikan untuk ujung per ini harus untuk cautan ini harus kait di sini ya, dikaitkan di crankcase agar membatasi daripada pergerakan per ini ya. Oke, ini sudah jelas. Kita balik kembali untuk crankcase-nya seperti ini. Kemudian kita ke pemasangan bautnya ya. Untuk bautnya posisinya di sini ya, tempatnya di sini. Dia fungsinya untuk membatasi as engkol ini ya, agar tidak berputar bebas ya, agar tidak bergerak bebas. Dia membatasi ya untuk baut ini ya. Seperti ini ya. Untuk pemasangan baut ini, apabila ini diputar dengan tangan keras, ketika ini diputar dengan tangan keras, bisa digunakan untuk pedal starternya ya. Pedal engkolnya kita gunakan dipasang di sini ya. Tapi ini bisa kita putar dengan tangan seperti ini. Kalau agak keras nanti ada bantuan engkol ya. Kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita kunci kembali untuk bautnya. Kita kunci, pastikan kencang ya teman-teman. Oke, ini sudah kencang. Untuk hasilnya seperti ini ya. Baut ini fungsinya menahan daripada as engkol ini ya, agar tidak bergerak bebas ya. Oke, seperti ini ya. Kita cek dulu. Seperti ini ya. Oke. Di engkol seperti ini ya. Ketika engkol dilepas, maka dia akan tertahan dengan baut ini ya, tertahan ya untuk as engkolnya ya. Oke, untuk pemasangan as engkolnya sudah selesai. Sekarang kita ke pemasangan gigi rasio ya. Oke, untuk gigi rasionya seperti ini ya teman-teman. Disatukan seperti ini, lalu dipasang ya. Untuk gigi rasionya ini ya, ini kita copot agar lebih gampang untuk pemasangan. Kita masukkan terlebih dahulu di bearingnya ya, seperti ini ya. Jangan lupa ringnya ya. Kemudian kita masukkan ya, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, agar tidak ada ring yang terlepas ya.
Oke, untuk gigi rasio ini sudah terpasang ya. Kemudian kita lanjut di pemasangan capit ya. Untuk capitnya seperti ini ya penampakannya. Di sini dia mempunyai kode ya. Dia memiliki kode. Untuk capit yang pertama, kodenya 4466-R ya, seperti ini ya. Kita baca semua untuk huruf dan angkanya agar lebih jelas. 4466-R ya. Oke, jelas. Ini untuk yang pertama ya, pemasangannya di bagian bawah ya, seperti ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua untuk capitnya ini ya. Oke, saya ulangi yang pertama dulu supaya agar lebih jelas ya. Yang pertama 4466-R ya. Ini untuk kodenya ya. Posisinya dia telungkup ke bawah ya. Seperti ini. Telungkup dipasang di sini ya. Ini untuk yang pertama ya, teman-teman. Kemudian kita berpindah ke yang kedua ya. Untuk capit yang kedua kodenya C41 ya. C41. Ini untuk capit yang kedua ya, pemasangan yang kedua. Dia untuk kode C41 di gigi rasio bagian primer ya. Yang terkoneksi dengan rumah kopling ya. As rumah kopling ya. Yang kode C41 ya. Ini ya. Ini posisinya di gigi rasio yang terkoneksi dengan rumah kopling. Oke, kita pasang seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ya. Untuk yang terakhir ini kodenya ya, teman-teman. 4127 ya untuk tipe GL Pro ya. 427 ya. Oke. L15 ya, teman-teman. Untuk posisinya dia harus menghadap ke atas ya. Seperti ini. Kita pasang di sini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi untuk capitnya yang pertama telungkup, kedua menghadap ke atas, ketiga menghadap ke atas ya untuk yang ketiga ya. Kemudian kita pindah ke pemasangan botolan ya. Untuk penampakan botolannya seperti ini. Kita pasang ya. Ini botolannya teman-teman. Kita pasang. Untuk pemasangan botolan kita paskan capitnya diangkat sedikit ya. Lalu kita masukkan di alurnya seperti ini. Begitu pula dengan yang satu ya, seperti ini dimasukkan ya. Kemudian untuk capit yang kedua dimasukkan lagi. Untuk capit yang ketiga kita posisikan lagi seperti ini ya. Kita paskan. Kemudian kita pasang asnya ya. As capitnya kita masukkan seperti ini. Pastikan untuk pemasangan as capit ini harus benar-benar span ya, benar-benar span as agar tidak keras dalam menggunakan pedal persinelangnya ya. Untuk perpindahan giginya tidak keras ya, agar lebih enteng. Sebelum itu kita lumasi terlebih dahulu untuk asnya. Untuk gear rasionya kita sudah lumasi, namun masih kurang kita tambah ya. Untuk gigi rasionya ya.
Oke, tinggal kita masukkan seperti ini untuk asnya ya. Kita masukkan, kita cari posisi yang pas. Oke. Oke, ini sudah pas ya, sudah masuk. Ini sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita untuk pemasangan bearing sudah kita lunasi. Sekarang kita ke pemasangan kruk as ya. Seperti ini, dimasukkan seperti ini. Oke, untuk kruk asnya sudah terpasang ya. Oke, enteng ya, aman. Untuk bearing ini kita tambahkan sedikit pelumas. Sekarang kita pasang perpaknya ya, atau packingnya. Untuk pemasangan perpak boleh memakai lem, boleh juga tidak memakai lem ya, tergantung crankcase-nya apakah masih mulus atau sudah ada goresan-goresan atau bercak-bercak. Di sini untuk crankcase-nya sudah ada sedikit goresan-goresan. Kita menggunakan lem ya teman-teman, agar lebih aman dari bocor ya, pembocoran ya, tidak akan terjadi pembocoran. Kita gunakan lem seperti ini, secukupnya saja. Seperti ini ya. Oke, bantu pengelemannya supaya lebih cepat ya teman-teman. Kita menggunakan lem agar tidak terjadi pembocoran ya teman-teman. Untuk pengeleman harus hati-hati ya, harus rapi agar tidak terjadi pembocoran. Harus merata ya teman-teman. Untuk di crankcase yang sebelah kita lem ya. Oke, kita pasang perpaknya seperti ini ya teman-teman. Pastikan untuk perpaknya harus benar-benar rapi ya teman-teman.
agar ketika pemasangan bautnya lebih gampang ya. Kita tambahkan sedikit pelumas ya teman-teman. Untuk krok asnya sudah mantap. Oke, untuk crankcase-nya sudah dilem ya, tinggal kita tutup seperti ini ya teman-teman. Kita pastikan dulu untuk starternya, kita luruskan agar tidak menceng ya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Kita cek untuk kruk asnya, ini bergerak bebas ya, enteng, aman. Untuk as gearnya aman. Lalu kita pasang bautnya ya. Oke, kita kunci ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan gigi rasio sudah selesai. Ini kita sudah tutup. Ini sudah aman, semua berputar bebas, enteng. Ini ya, aman. Asnya aman. Kemudian kita pengecekan di as starternya ya, atau as engkolnya. Apakah sudah benar-benar pas? Oke, ini sudah terpasang ya. Sudah aman. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.